Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Ya, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini bersama saya Yelin Salviani memandu acara Jaksa Menyapa 1 jam sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan seperti saya informasikan tadi pendengar, topik kita hari ini terkait tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya ya. Dan tentunya sudah hadir narasumber di hari ini. Selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore. Oke, saya perkenalkan satu persatu ya di hari ini. Yang pertama ada Ibu Rumenta Aprina Situmorang SHMH selaku Kasubsi Pratut Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Tentunya hari ini sudah hadir di studio. Selamat sore, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Yeli. Ketemu lagi ya, ini kedua kali ya? Iya, kedua kali ini. Oke, terus juga ada Pak Rika Bayu Ardi Ananda SH. Sore. Selamat sore, hari ini selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon jaksa Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ya. Siap, betul Oke, sekali. Lengkap sekali. Lengkap ya. Oke. Selamat sore, terima kasih datang hari ini di acara Jaksa Menyapa. Tentunya juga berbagi informasi kepada masyarakat dan juga pendengar di hari ini yang mendengarkan siaran kami, yang tentunya Anda bisa dengarkan melalui siaran kami di RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz. Dan juga bisa ditonton langsung di YouTube RRI Manado dan juga di aplikasi RRI Digital di hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang nantinya ingin bertanya atau ingin bergabung di line telepon atau SMS di WhatsApp, nanti juga boleh di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 ya. Dan baik, hari ini kita langsung saja akan membahas tentang topik kita, tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya gitu ya. Dan ini memang menarik ya untuk kita bahas hari ini, dan tentunya juga para pendengar ingin tahu gitu ya, sebenarnya apa saja sih bentuk tindak pidana yang termasuk dalam penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Rumenta dulu. Oke, terima kasih Mbak Yelin. Iya. Oke, sebenarnya kenapa kita mengangkat topik ini adalah berangkat dari keresahan kita sendiri. Jadi di Kejari Minahasa Selatan sendiri, di mana kita membawahi 2 wilayah hukum, yaitu Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan. Itu di sana kita lihat ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan untuk obat-obatan dan zat aditif lainnya. Jadi ada kasus yaitu cenderung ini berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan. Jadi ada di tahun 2024 itu ada kasus untuk Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara itu ada 7 kasus. Ada 7 kasus. Ada 7 ya? kasus tentang Undang-Undang Kesehatan ya. Di sini berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan dan zat aditif lainnya. Kemudian di tahun 2025 juga ada, sementara ini ada 3 perkara berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan. Untuk narkotika sendiri tahun 2024 itu ada 1, dan itu waktu itu berhasil di-RJ-kan. Karena memang penyalahguna ini kan ada yang dia pengguna terakhir gitu. Jadi memang dia bukanlah orang yang mengedarkan. Jadi masih boleh kita lakukan rehabilitasi, dan pertama sekali memang tahapnya ada namanya restoratif justice. Nah itu memang masih belum begitu dikenal ya, karena restoratif justice itu seringkali yang kita tahu itu hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya tindak pidana yang umum itu tentang penganiayaan dia, pemukulan, yang dia ada perdamaian kemudian boleh restoratif justice. Ini sekarang ada inovasi, memang belum terlalu viral ya, tapi ini boleh ketika memang dia hanya penyalahguna dan untuk diri sendiri gitu, dan bukan pengedar. Nah itu yang kenapa menjadi
pembahasan kita di sore hari ini supaya kita mau jelaskan juga kepada orang-orang termasuk ya karena ini RRI Manado berarti sesulut ya pendengarnya. Iya, betul. Jadi kita mau supaya masyarakat tahu nih ternyata tidak cuma narkoba juga. Jadi untuk obat-obat keras tertentu itu juga ketika penggunaannya tidak sesuai dengan undang-undang atau misalnya penggunaannya berlebihan, tidak sesuai dengan izin yang berlaku, maka bisa ada pidananya. Gitu. Nanti untuk lebih detailnya kita akan jelaskan kembali. Nah, tadi Mbak Yelin udah sempat tanya kan ke kita. Iya. Apa aja sih tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan itu? Iya, bentuk tindak pidananya itu seperti apa? Ya, jadi untuk tindak pidana penyalahgunaannya sendiri, karena tadi saya udah jelasin juga bahwa ada beberapa perkara itu di tahun 2024 ya, itu tentang penyalahgunaan obat-obatan yang ada di Undang-Undang Kesehatan diatur. Nah, biasanya perkara-perkara yang sering kita temui itu ada penyalahgunaan itu di pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, isinya apa sih? Isinya itu setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 138 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, ada waktu itu kasus, jadi cerita sedikit nih Mbak Yelin. Boleh. Waktu itu ada kasus di Minahasa Tenggara. Dia menjual trihexyphenidyl. Nah, itu kan salah satu golongan obat keras. Dan tidak boleh orang sembarang jual itu di warung. Itu harus ada resep dokter. Harus ada memakai resep itu gitu dokter. ya. Betul. Oke. Jadi dia mungkin karena keterbatasan informasi dan atau tidak teredukasi berkaitan dengan obat itu, akhirnya dia jual begitu kepada orang. Nah, orang ini kan beli juga ke dia tentunya tidak dengan resep dokter lagi Iya, kan, karena dia tidak ada kompetensi sebagai contohnya begitu. Oke, baik. Bisa ditambahkan nih Pak Bayu? Menyinggung tentang tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan ini sendiri ya, tentu itu berbeda dengan tindak pidana narkotika. Iya. Kan selama ini mungkin masyarakat awam mengenalnya, oh si A dia pakai narkotika. Itu dia berarti juga menyalahgunakan obat-obatan. Mungkin secara garis besar itu betul, tapi ada kekhususan di situ seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Jaksa Rumenta tadi, bahwasanya memang lingkupnya adalah beda. Kalau kita mengenalkan narkotika ada berapa golongan-golongan tertentu kan, itu juga sudah diatur bagaimana nanti dia narkotika golongan pertama, terus golongan kedua, lalu golongan ketiga. Nah, untuk aturan yang bersifat khusus seperti itu yang sudah nyata dijelaskan sebagai narkotika, undang-undangnya yang dikenakan adalah Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tapi kalau misalkan obat-obatan keras seperti yang telah Ibu Minta sebutkan tadi, Ibu Jaksa Rumenta sebutkan, nah itu masuknya ke dalam penyalahgunaan obat-obatan yang sebenarnya konteksnya tuh lebih kepada ini Bu ya, mengedarkan, Ya, menjual, betul. mengedarkan seperti itu kan. Nah, itu pengenaannya kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Oke, misalkan Kesehatan, ya. ini misalkan gitu ya, dia tidak mengedarkan, tapi dia dikasih untuk mencoba. Terus dia ketagihan nih, dia cuma pengguna, tidak mengedarkan. Apakah dia juga akan dikenakan tindak pidana atau apakah dia hanya masuk di rehabilitasinya saja? Untuk pengguna ya, Iya, pengguna. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya ini kita jadinya mengarah ke Undang-Undang Narkotika, Bu ya. Jadi ada klasifikasinya, ada kriterianya. Seseorang itu dia dikatakan sebagai pengedar, atau pecandu, atau korban. Nah, tentunya juga untuk tindakannya yang diberikan, tindakan hukum yang diberikan itu juga berbeda. Di mana korban dan pecandu itu dia memiliki kesempatan untuk rehabilitasi. Tapi itu juga berdasarkan dari asesmen yang akan diberikan oleh tim asesmen terpadu nanti, begitu. Tapi untuk pengedar tentunya itu tidak mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi, begitu Mbak Helin. Oke, baik. Dan yang pasti kalau boleh tahu nih Ibu Rumenta gitu ya, bagaimana sih prosesnya gitu ya, proses pra penuntutan itu berjalan dalam kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri? Biasanya seperti apa?
Baik, untuk prosesnya sendiri memang sedikit lebih complicated kalau untuk perkara narkotika. Jadi prosesnya lumayan panjang. Panjang juga Tadi gitu kata Pak Bayu kan dia udah menyampaikan bahwa ada assessment. Iya. Jadi kenapa kita gunakan assessment ini adalah untuk menentukan apakah orang ini adalah pengguna, apakah dia penyalahguna, pecandu, atau betul. pengedar. Korban Iya, juga gitu. begitu. Iya. Jadi ada beberapa kualifikasinya kalau dia memang benar sebagai penyalahguna. Pertama, jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik nanti memang hasilnya misalnya positif pengguna narkotika. Kemudian terdakwa dalam hal ini misalnya kita sebut dia sudah terdakwa ya, merupakan pengguna terakhir atau end user. Oke. Kemudian saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang penggunaannya tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari. Jadi maksudnya ketika memang dia tertangkap tangan, kemudian dia mengaku bahwa dia menggunakan, kemudian barang bukti yang ditemukan tidak lebih dari penggunaan 1 hari, gitu. Jadi berarti itu bisa menjadi pertimbangan kita dalam profiling bahwa memang orang ini adalah pengguna atau end user tadi. Kemudian dia tidak dalam keadaan ketergantungan, begitu. Nanti itu memang prosesnya lebih panjang karena apa? Ketika kita tindak pidana pada umumnya ya, tindak pidana pada umumnya itu kita lebih ke sebelum dia tahap 1 ketika sudah ada SPDP masuk, memang kita sudah bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan penyidik untuk memantau perkembangan sebuah perkara. Jadi ketika sudah tahap 1 berkas itu kita baru periksa teliti, ketika kita merasa alat buktinya sudah cukup, ya sudah kita bisa P21 atau belum cukup kita P18, P19. Nah, ketika untuk dia perkara narkotika ini, memang kita lebih di dalam berkas perkara yang penyidik berikan kepada kita itu cenderung lebih kompleks atau lebih rumit. Karena ada dia berita acara penyisihan barang bukti, karena barang bukti tersebut akan dites di lab, kemudian akan ada berita acara penyisihan barang buktinya. Begitu, jadi dia lebih lengkap, lebih banyak gitu. Ketika pemenuhan unsurnya juga kita harus hati-hati. Pasal yang kita akan terapkan itu apakah 112 atau 127 Undang-Undang Narkotika gitu. Apakah dia pengedar kah atau pengguna saja gitu. Karena itu akan berimbas pada ancaman pidananya nanti yang akan dia terima gitu. Ketika nanti sudah melalui proses itu, kita cek lagi keterangannya apakah dia mengaku atau tidak, barang buktinya apa saja, yang begitu-begitu. Jadi memang lebih kompleks karena apa? Kita menghindari untuk supaya tidak sampai ada salah penerapan pasal begitu. Karena takutnya memang dia hanya pengguna ternyata pasalnya yang diterapkan apa gitu. Jadi memang sangat hati-hati sekali. Jadi cenderung kita memang harus berkoordinasi dengan penyidik itu secara aktif supaya alat buktinya juga lengkap, kita bisa P21 baru bisa kita limpahkan ke persidangan gitu. Mau ditambahkan? Iya, itu juga mempengaruhi nantinya seperti yang saya sampaikan di awal, akan ada asesmen, Bu. Jadi akan menentukan pengenaan pasalnya, apakah dia masuk ke dalam pasal 112 Undang-Undang Narkotika atau dia masuk ke dalam pasal 127. Keduanya kan berbeda. Kalau pengguna pribadi, pecandu, korban begitu kan dia kena di pasal 127 ya. Nah, itu nantinya juga akan menentukan apakah tersangka dia dapat di assessment untuk dapat mendapatkan rehabilitasi. Ya begitu kan, karena ketika seseorang dia tersangka, dia dinyatakan sebagai seorang pecandu, sebagai seorang korban, tentunya kita berfokus kepada tidak hanya kepada pemidananya saja, tapi bagaimana kita memulihkan keadaan dari tersangka. Iya, dari korban untuk pecandu itu. Berarti di sini ada perbedaan gitu ya, perlakuan hukumnya antara pengguna, pengedar ataupun produsennya gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau selama ini kalau yang ada di Minahasa Selatan gitu ya, itu yang paling banyak kasusnya itu yang seperti apa? Apakah banyak pengedarnya atau yang penggunanya saja? Mungkin kita bisa cerita sedikit ya. Untuk berkaitan dengan narkotika sendiri memang cenderung sedikit
Karena di tahun 2024 tadi kita ada jelaskan di awal, Iya. memang cuma ada satu, dan itu pun dia adalah end user atau pengguna terakhir gitu. Jadi dia bukan pengedar, bukan pemproduksi gitu. Jadi dia memang korban lah kita katakan. Sehingga waktu itu dengan tadi ada hasil assessmentnya memang menyatakan dia adalah end user, kemudian memang berbagai profiling ya, kita kan lakukan profiling sebelum kita berikan kesempatan untuk dia mendapatkan restoratif justice atau pemulihan kepada keadaan semula. Memang dia memang tidak belum kecanduan yang di tahap yang sangat tinggi begitu, sehingga dia berdasarkan hasil dari lab dan pertimbangan akhirnya kita boleh berikan dia kesempatan untuk rehabilitasi. Jadi ada prosesnya lumayan panjang juga, berbeda dengan restoratif justice untuk tindak pidana biasa. Jadi untuk perkara atau untuk tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika memang dia ada perlakuan khusus karena lebih panjang memang waktunya. Jadi ada assessment tadi kayak yang Pak Bayu sudah ceritakan, kemudian memang syarat-syaratnya harus betul terpenuhi semua. Dari barang buktinya, ketika barang buktinya memang sudah lebih, tidak mungkin dia menggunakan hanya pengguna saja karena gitu tadi ya. ada syaratnya Jadi kan. pengedar bisa Pengedar jadi Iya. ya benar-benar. Jadi bisa dia misalnya untuk perkara yang dia ditangkap memang barang buktinya cuma sedikit gitu, kan ada ketentuannya juga itu berapa barang buktinya, karena memang hanya untuk pemakaian satu hari dia begitu. Jadi waktu kesini memang dari kejaksaan sendiri kita lebih fokus sekarang ketika dia memang end user atau pengguna terakhir, kita fokus untuk rehabilitasi. Betul. Karena percuma juga kalau kita lakukan pemidanaan, ternyata dia tidak melakukan, istilahnya dia tidak menjual, tidak memproduksi, ternyata dia hanya korban, gitu. Jadi kita berhati-hati sekali. Nah, apa yang banyak untuk penyalahgunaan itu untuk perkara di Minahasa Selatan sendiri, baik itu di Minsel maupun di Mitra, itu cenderung undang-undang kesehatan itu tadi, Mbak. Obat jadi keras, Bu, ya? obat keras. Obat keras, Jadi banyak sekali itu. Jadi tadi saya udah sempat singgung sedikit, triaxiphenidil itu banyak. Di Minahasa Selatan juga kasusnya seperti itu ya, penggunaan obat-obat keras ini ya. Iya, jadi cenderung mitra ya, mitra sih. Jadi di Minsel ada, tapi tidak sebanyak di Mitra. Mungkin karena di sana dekat lokasi tambang mungkin ya. Saya juga kurang tahu, tapi memang itu mereka sangat mudah untuk mendapatkannya obat-obatan itu, dan itu tentunya pasti ya, itu tidak didapatkan dari lembaga yang berwenang, misalnya dari Apoteker toko resmi, gitu. Tidak dapat dari apotek resmi. Nggak dapat dari Vaskes. Tapi dari gitu. banyak kasus yang didapat gitu ya di sana, itu ada indikator apa saja yang mengakibatkan mereka ini bisa membeli secara langsung tanpa ada resep dokter, atau karena mungkin aksesnya untuk ke dokter atau bagaimana susah, atau bagaimana biasa kebanyakan indikatornya? Faktor aktivitas bisa ya Bu ya. Oke, jadi kalau saya lihat, Mbak, kalau di Minahasa Tenggara itu sendiri, kenapa mereka gampang mendapatkan itu? Karena memang faktor lingkungan. Oh, lingkungan juga yang mempengaruhi gitu. Jadi ya. bukan karena mereka butuh. Jadi kan sebenarnya kayak obat triaxiphenidil ini adalah obat untuk penenang untuk orang yang ada kejang otot begitu. Parkinson. Tetapi kan orang-orang ini tidak mengalami itu, Parkinson itu. Jarang juga kayaknya tapi kalau mereka di Minsel ada yang Mitra. mungkin coba-coba kali ya. Nah, Bisa itu jadi jadi awalnya. Jadi pengaruh lingkungan, kemudian dia ikut-ikutan. Biasanya nawar-nawarin dulu kan, cobain, lama-lama mau lagi enggak, gitu kan, mau lagi enggak. Harganya segini gitu. Aduh. Begitu sih yang kita lihat ya dari berkas perkara ya. Yang pasti itu ya banyak faktor dan indikatornya juga ternyata. Baik, yang pasti di kesempatan hari ini untuk Anda pendengar tetap terus bersama kami di Jaksa Menyapa ya. Apalagi di hari ini ada kejaksaan dari Negeri Minahasa Selatan gitu ya, masih membahas tentang topik kita di kesempatan hari ini, tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama kami. Saat lagi nanti kami akan kembali lagi di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
Bentar Mi. Dapat kanan dari Jordania. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini dari mana? Aku di Pro 2. Tapi, Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di Jasa Menyapa di hari ini ya. Dan masih di topik yang sama hari ini terkait tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon, kami persilakan di SMS juga WhatsApp juga boleh, nanti bisa bertanya, atau juga melalui YouTube juga boleh gitu ya, nanti di RRI Manado. Dan baik, ada telepon. Ya, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Dengan Pak Rudi. Pak Rudi di mana, Pak? Lelem. Pak Rudi di Lelem. Silakan, ini bertanya apa, Pak? Pertanyaan saya, ini kan mengenai pemakai obat terlarang, Pak. Jadi kalau saya mau bertanya, bagaimana mau cari bukti pada orang pemakai sebenarnya? Iya kan? Bagaimana cara membuktikan pada orang bahwa orang pemakai? Nah, jadi supaya dijelaskan kemarin itu, saya dapat tahu memang ini DP gejala di pemakai ini ya. Dapat tahu di DP gerak-gerik atau bagaimana? Jelaskan kemarin supaya orang tahu. Ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih Pak Rudi di Lelem. Ini gimana ya kita mengetahui atau buktinya kalau mereka itu adalah pemakai? Ada ciri-ciri khusus kah? Biasanya pemakai ini yang sudah dilihat dari lapangan gitu, yang sering kali ditemui kasus-kasus seperti ini, seperti apa nih? Oke, mungkin kita bantu jawab. Iya. Sebenarnya untuk berkaitan dengan ciri-cirinya bagaimana, itu yang lebih paham berkaitan dengan itu mungkin dari tenaga medik yang lebih paham. Tapi untuk sejauh ini yang kita lihat dan kita bisa akses dari media online, untuk ciri-cirinya banyak sekali ya. Jadi cenderung mereka itu santai, ngefly. Jadi Ngefly. ya santai. Gitu ya. Jadi sangat santai, terus kemudian dia cenderung jadi tergantung apa yang dia konsumsi. Ada yang dia membuat orang tuh tertawa terus, kemudian ngoceh terus. Jadi tergantung apa yang dia konsumsi. Sebenarnya karena jenis narkotika sendiri itu banyak sekali. Ya, jadi ada yang dia opium, ada yang dikonsumsi misalnya ada obat-obat penenang juga. Ada obat penenang. Jadi ada yang banyak dia sekali. meningkatkan mungkin juga fokusnya atau apa begitu. Ada juga. Jadi bermacam-macam efeknya. Tapi untuk yang kita lihat dari perkara-perkara yang ada di Minsel dan Mitra, cenderung yang mereka rasakan sensasinya katanya adalah ngefly. Karena biasanya mereka itu mengkonsumsi itu bukan karena sakit. Memang mereka mau sambil minum keras, kemudian mereka ingin punya sensasi rileks supaya lebih berani gitu. Jadi beragam yang mereka rasakan. Kalau kita ingin menjudge orang, ini ngefly gara-gara ini, belum tentu.
Jadi memang kita agak susah kalau kita bukan tenaga medik, memang kita tidak bisa langsung mengidentifikasi. Oke. Karena Betul. kita sendiri dari kejaksaan sendiri kita tidak sembarang mengidentifikasi orang dari apa yang kita lihat saja. Oke. Tapi memang kita berdasarkan alat bukti yang ada terlampir dalam berkas perkara juga. Jadi ada hasil asesmennya, memang betul dia pengguna Oke. atau penyalahguna atau dia pecandu begitu. Tapi Oke. kalau yang kasat mata dari media online yang kita sering baca dan kita sering tonton juga, Iya. ya cenderung memang ciri-cirinya orang yang terlalu rileks, santai dan berharap ya sepertinya kalau kita ajak ngomong ya, kalau untuk obat-obatan keras ya, bukan narkotika Iya. ini. Jadi obat-obatan keras cenderung mereka itu ya tidak nyambung gitu. Nggak nyambung, nggak ini ya, istilahnya tuh dia nggak fokus gitu ya. Iya, nggak Betul. fokus, Oke. kemudian ketawa-ketawa. Ketawa sendiri ya. Ya begitu. Oke. Karena kayak di Minahasa Tenggara sendiri, ada itu penyalahguna sebenarnya bukan obat-obatan, tapi ngelem. Ngelem jadi lem aibon itu Iya, lem aibon, Bu. di, Betul. Banyak ya dihirup, di sana juga ya. dihirup dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dia merusak otaknya, tapi dia mendapatkan sensasi rileks dan ngefly. Oke. Gitu. Jadi itu kira-kira kalau di Minahasa Tenggara maupun Minahasa Selatan beberapa perkara yang pernah kita tangani berkaitan dengan itu sih. Oke, baik. Yang pasti itu tadi ya Pak Rudi ya. Yang pasti nanti mungkin akan lebih dijelaskan lagi. Tapi sekarang ini ada penelpon lagi nih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Jaksa menyapa. Selamat sore, Pak Benigjo di Bolmut ingin bertanya apa Pak? Di Bournemouth. Silakan Pak, ingin bertanya apa? Oke deh, kita langsung ke narasumber ya, Pak Iya. Jaksa dan calon Ibu Jaksa dan yang satu calon jaksa ya itu ya. Iya. Siap, Pak, siap. Aha. Oke, pertanyaan begini Pak, kedua narasumber. Siapa? Ini kan para generasi muda ya sering menggunakan, itu ada salah satu jenis obat komik, itu komik ini kelihatannya Pak, itu anak-anak muda itu sering mengkonsumsi itu. Pertanyaannya, apakah jenis obat komik ini termasuk dalam narkotika atau salah satu juga merusak zat adiktif? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebagai pengguna dan pengedar, apa itu ancaman hukumannya sama dengan cuma sebagai mengkonsumsi, apa dia hukumannya sama, ancaman berapa tahun, tidak ancaman hukumnya sama pengguna dan pengedar. Baik. Sama dengan hanya sekedar pengguna, apakah sama ancaman hukumannya? Dan ketiga, ketika kasus ini dilimpahkan, tiba-tiba barang buktinya hilang, itu apakah bisa diproses langsung atau gimana? Terus ketika pertanyaan keempat, ketika berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tapi barang buktinya tidak cukup, apakah bisa diadakan peninjauan kembali atau PK? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Mas Sore. Oke, terima kasih. Ini kayak pertanyaan diborong semua oleh Pak Benigjo Iya. ini Betul. ya. Luar biasa. Iya. Oke, bisa dijelaskan langsung apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Benigjo tadi? Oke, jadi saya jelasin dikit aja dulu ya. Berkaitan dengan komik tadi Pak, benar banget itu. Jadi memang ada perkara waktu itu ya di Minsel maupun Mitra, memang lagi-lagi ya komik ini mereka pergunakan itu sekali teguk itu 10 saset. Aduh, satu orang. Oh, tuh. 10 saset. Luar Memang biasa yang ya. mereka harapkan itu adalah supaya itu tadi efeknya itu Fly, nge-fly, relax begitu. Nah, apakah ini termasuk dalam penyalahgunaan? Sebenarnya betul ini adalah penyalahgunaan. Karena apa? Komik itu kan termasuk dalam obat-obatan. Dan penggunaannya ada dosisnya. Sebenarnya itu dalam kemasannya sendiri juga ada ditulis itu dosisnya. Untuk orang dewasa berapa, untuk anak kecil berapa, begitu. Nah, ketika mereka salah gunakan memang apa bisa dipidana. Nah, untuk saat ini kalau untuk pengguna sendiri kalau komik memang jarang sekali. Iya. Dan belum ada yang berkaitan dengan itu. Tapi ketika dia berbarengan dengan menjual komik dan menjual obat keras, ada kita kenakan pasal tadi Undang-Undang Kesehatan. Ketika memang dia menjual dan mengedarkan itu tanpa izin dan bukan seorang
orang farmasi gitu, bukan orang farmasi yang mempunyai izin untuk bisa memperjualbelikan obat-obatan. Nah, jadi biasanya berkaitan dengan komik, terus triaxipenidil, itu kadang ada yang jual di warung. Iya. Kayak komik banyak banget orang Mudah jual di bisa warung. didapatkan di Sangat mudah warung-warung didapatkan. gitu ya. Iya, karena memang harganya juga relatif murah dibanding dengan narkotika misalnya begitu. Jadi itu tadi untuk pertanyaan dari Bapak, memang belum ada untuk penyalahguna kalau memang dia pengguna terakhir. Nah, tapi ketika dia menjual, mengedarkan itu dibareng dengan obat-obatan keras lainnya tanpa izin, maka ada pidananya, yaitu tadi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, ancaman pidananya memang cukup beragam ini. Ada yang sampai 12 tahun, kemudian denda 5 miliar tergantung dari barang bukti maupun berkas perkaranya sendiri. Ketika memang dia hanya kecil-kecilan atau besar pasti berbeda dendanya. Oke, kemudian tadi pengguna dan pemakai itu beda juga ya hukumannya ya? Beda. Mungkin Pak Bayu mau jelaskan, silakan Pak Bayu. izin. karena ada di pasalnya sendiri itu ya Pak. Kalau misalkan kita bicara tentang pengedar tadi Pak siapa namanya saya lupa. Pak Benikjo. Pak Benikjo tadi menyinggung soal pengguna dan pengedarnya itu hukumannya berbeda atau sama? Iya, berbeda tentunya Pak. Iya. Kita mengacu kepada Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di pasal 112 ya. Itu di situ disebutkan bahwasanya memang kalau misalkan dia termasuk sebagai seorang yang mengedarkan begitu, ada pidananya selain di penjara selama 4 tahun, ada dendanya juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara soal pemakai, nah pemakai itu pasalnya di pasal 127 Pak di Undang-Undang Narkotika, itu dia tidak ada dendanya, hanya pidana badan, hanya pidana penjara. Ya tergantung dari narkotikanya, golongan 1 kah, atau golongan 2 kah, atau golongan 3. Kalau golongan 1 dia 4 tahun, nah dan seterusnya, kurang lebih begitu Pak. Jadi ada perbedaannya, letaknya itu pada pidana dendanya, ada dan tidaknya tidak pidana dendanya begitu. Nah, tapi kalau misalkan hanya penggunanya saja, apakah bisa dilakukan RK? RJ. RJ. Oh iya. RJ. Boleh? Restoratif Justice. Nah, Boleh itu tadi. gitu? Jadi mungkin saya tambahin Iya, sedikit iya. Mbak. Jadi berkaitan dengan pengguna dan pengedar, itu dia tadi bedanya. Tadi sempat saya jelasin di awal-awal tadi juga bahwa kalau pengguna itu dia kan ada namanya tadi end user atau pengguna terakhir. Memang dia itu adalah kita katakan sebagai korban. Jadi memang tidak niat untuk memperjualbelikan, tapi hanya untuk diri sendiri menggunakan saja. untuk diri sendiri. Diri sendiri mungkin karena pengaruh orang lain atau coba-coba kayak gitu. Kemudian tadi ketika memang barang buktinya itu cuma untuk pemakaian 1 hari, maka bisa kita profiling dan patut diduga dia pengguna atau end user. Berbeda dengan pengedar. Biasanya kalau untuk pengedar sendiri barang buktinya pun sudah lebih banyak. Ya kan, mungkin ada berapa kaplet ini biasanya kan dia plastik putih begitu. Berapa gramnya Jadi sudah ada diatur di Undang-Undang Narkotika sendiri. Kemudian untuk golongan-golongannya juga sudah diatur di Undang-Undang Narkotika. Apakah sama penerapan ancaman hukumannya untuk pengguna dan juga pengedar? Tentu berbeda, karena impactnya lebih besar yang pengedar daripada yang pengguna. Karena pengguna memang merusak, tapi dia merugikan diri sendiri. Tetapi ketika pengedar, dia impactnya lebih luas, dan yang kita khawatirkan itu adalah dia merusak generasi bangsa tentunya. Ada kepentingan umum. Jadi ancaman pidananya akan lebih tinggi untuk yang pengedar. Kemudian untuk yang pengguna itu, dia cenderung kita masih kasih kesempatan itu tadi. Restoratif justice atau keadilan restoratif untuk pemulihan kepada kondisi semula. Berdasarkan hasil assessment dan lain-lain proses yang cukup panjang, maka kita akan upayakan dia supaya bisa direhabilitasi. Oke, baik. Begitu. Di sini ada penelpon lagi nih. Oke, halo, selamat sore. Iya, mungkin terputus. Halo. Iya, halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Pak Onal. Pak Onel di Binangun. Oke, silakan Pak Onel. Cuma mau tanya, kalau pengguna narkoba di Minsel yang tadi ada beberapa kasus, itu orang dewasa atau anak-anak?
Karena kan yang lalu juga di RRI pernah membahas bahwa kasus peredaran atau pemakaian narkoba juga ini cenderung pada generasi muda bahkan masih pelajar. Baru yang selanjutnya itu yang ditemukan apa hanya sifatnya adiktif atau memang sudah psikotropik narkoba begitu. Terus datang dari mana itu narkoba itu? Apakah dari daerah lain atau langsung, karena kita kan berhubungan dengan daerah perbatasan toh di daerah Sangir sana, akan mungkin orang berpikiran sampai ke peredarannya dari internasional begitu, mungkin dari luar negeri atau masuk ke Manado sampai ke Mitra maupun Mincel. Terus kalau temuan itu apakah memang dari kejaksaan dengan polisi atau melibatkan BNN? Begitu. Cuman itu saja, makasih. Terima kasih di hari ini tadi Pak Onal di Winangun yang sudah bergabung gitu ya. Tentunya juga bisa langsung dijawab. Mungkin tadi ada juga yang pertanyaan dari Pak Benegjo tadi gitu ya. Kalau misalkan ada dua lagi, bisa diterangkan atau dijelaskan secara singkat nih. Tadi ada pertanyaan berkaitan dengan bagaimana Bu kalau barang buktinya hilang. Iya, apakah masih bisa diajukan? Jadi begini, untuk berkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan berkaitan tindak pidana narkotika memang biasanya itu dilakukan oleh penyidik kepolisian. Nah, di kita ada kewenangan di kejaksaan itu ketika dia sudah tahap 1. Jadi tahap 1 itu dimaksudkan adalah ketika berkas itu sudah masuk di kita, sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan. Maka ada kewenangan kita sebagai jaksa untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara. Nah, ketika memang kita rasa alat bukti yang ada dalam berkas perkara itu belum cukup, maka biasanya kita akan memberikan petunjuk kepada penyidik supaya melengkapi berkas perkaranya. Petunjuk itu bisa berkaitan dengan formil maupun material dari berkas perkara itu sendiri. Jadi formil itu misalnya syarat-syaratnya, syarat-syarat formil seperti misalnya identitas, berita acara, misalnya ini ya untuk kasus narkotika. Misalnya berita acara penyisihan barang buktinya belum terlampir. Karena itu penting sekali. Karena kita cenderung harus memeriksa supaya memang betul itu barang bukti yang disita itu segitu jumlahnya, yang segitu yang disita dan ditetapkan penyitaannya dari pengadilan gitu. Supaya tidak ada nanti kecurigaan ini barang buktinya kok hilang. Dipakai siapa? Gitu. Dan kita itu pastikan ada. Karena apa? Memang untuk perkara narkotika selalu untuk mengecek dia apa betul itu narkotika atau tidak, pasti mereka akan melakukan cek laboratorium. Nah, dan untuk cek laboratorium itu misalnya mereka butuh sampel berapa. Nah, itu kenapa kita butuh untuk berita acara penyisihan barang bukti. Begitu. Jadi memang ketika memang kita merasa alat buktinya kurang lengkap gitu, jadi kita akan kasih petunjuk kepada penyidik melalui P18 P19. Jadi penyidik akan memperbaiki, melengkapi apa yang kurang kalau memang kurang begitu. Terus yang pertanyaan keempat tadi? Kemudian keempat, apa tadi pertanyaannya ya? Tahap 1. Tahap 1 ya. Berkaitan dengan perkara ini narkotika juga. Kalau sudah tahap 1 ya memang betul kewenangan kita dalam memeriksa berkas perkara. Kemudian kita sama sih alurnya tadi. Jadi kita periksa apakah dia sudah lengkap, sudah layak kita P21. Kemudian kalau ketika memang sudah lengkap ya kita P21 dan tidak ada intervensi lah, tidak ada intervensi berkaitan dengan itu. Baik, langsung kita ke pertanyaannya Pak Onal tadi juga gitu ya. Pengguna di Minahasa Selatan sendiri itu ya paling banyak orang dewasanya atau anak-anak? Untuk sejauh ini kayak dewasa, sejauh ini memang masih dewasa. Tetapi memang itu tadi mungkin ini untuk sebagai pengetahuan dan edukasi juga kepada masyarakat umum bahwa memang walaupun penggunanya dewasa, tetapi memang tidak dipungkiri itu sekarang sudah mulai mempengaruhi generasi muda atau dia sudah mulai masuk ke anak-anak yang masih umur SMP, di SMP ataupun di SMA. Karena aksesibilitasnya itu sangat gampang. Karena cari komiks itu gampang sekali. Murah di meriah warung lagi ada. Kemudian untuk mencari lem Aibon tuh
Gampang sekali. Iya. Di toko bangunan ada 20.000. Dan mereka juga mungkin nggak udah tanya kan jadi. kepentingannya untuk apa kan. Nah, iya. Tahunya Iya. beli ya sudah selesai begitu. Karena memang Iya. pasti mereka nggak menduga akan digunakan Iya. untuk itu gitu. Betul, Tapi betul. faktanya memang banyak sekali pengguna itu masih sekolah untuk yang lem awibon. Iya. Oke. Tapi kalau untuk narkotika sendiri, tadi ya ada sempat ditanyakan tadi, kalau untuk narkotika itu baru cuma 1 kemarin ada perkara itu di tahun 2024 itu, dan itu dia pengguna. Untuk dapat dari mananya itu, Nah ini. biasanya nih memang itu kesulitan juga Iya. di para penegak hukum, Betul, baik betul, kepolisian betul, maupun kejaksaan, itu memang jadi salah satu kendala dan tantangan buat kita. Karena mereka pasti tidak akan kasih tahu dan mereka tuh pintar sekali. Iya. Biasanya anonim bisa menjual. Anonim jadi kayak transaksinya dia bahkan tidak pernah ketemu orang yang jual, bisa. Jadi ditaruh di mana. Iya. Jadi ada taruh di mana, janjian taruh di situ, nanti ini tinggal ngambil gitu. Oke. Jadi itu dia kesulitannya untuk tracing orangnya di mana. Nah itu karena memang kemarin itu perkaranya bukan dia pengedar tapi hanya pengguna. Oke. Gitu. Baik. Dan yang pastinya kalau boleh tahu tadi adiktifnya itu datang dari mana? Tadi nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang komik ya Iya. atau yang lainnya. alat-alat apa itu istilahnya obat-obatan Kandungannya, seperti atau yang juga bapaknya. narkoba-narkoba yang pernah Iya. didapat juga di Minahasa Selatan itu kasus-kasusnya itu biasanya tuh didatangkan dari mana tuh biasanya? Sebelum tahu juga atau bagaimana? Menjadi salah satu tantangan buat kami sih sebetulnya para penegak hukum bagaimana nantinya juga sebuah perkara yang berhubungan dengan penyalahgunaan Iya. ya, obat-obatan atau narkotika tuh tidak hanya selesai di situ, tapi kan kita berusaha untuk mengusut sampai ke akar-akarnya kan. Tapi di kejaksaan sendiri yang ada di Minahasa Selatan kan ada kerjasamakah juga gitu dengan pihak kepolisian dan juga BNN? Oke. Untuk kerjasama mungkin lebih ke ini sih, karena kami juga menyadari kan Iya. masing-masing dari instansi tentu ada tugas dan fungsinya masing-masing, Iya. dan semuanya itu harus berjalan beriringan begitu. Dalam hal narkotika misalnya, kami tidak akan bisa menentukan apakah seorang tersangka, seseorang itu dikatakan sebagai pecandu, pengguna atau pengedar kalau nggak ada hasil asesmen. Iya. Berarti Dari kan kita BNN. harus dari BNN begitu kan. Begitu juga dengan mungkin kepolisian. Bagaimana kami bisa seperti yang Ibu Menta katakan tadi, ketika kasusnya ada kelengkapan formil atau kelengkapan material yang belum terpenuhi, bagaimana kami bisa mendapatkan itu kalau kita tidak bekerja sama dengan kepolisian. Kita memberikan petunjuk, kepolisian juga kembali memberikan hasil penyidikannya, seperti itu sih. Oke, jadi selama ini koordinasinya baik gitu ya, bekerja Iya, sama juga iya, gitu ya. iya, betul, Oke, betul. baik yang pasti untuk Anda pendengar ingin bertanya di 082195835080 masih ada. Oke, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore dengan siapa di mana Pak? Ya, halo. Ya, mungkin terputus. Ya, di sore hari ini, halo. Ya, bisa coba lagi ya di sore hari ini di line telepon kami atau juga SMS di 082195835080 ya, ataupun juga Anda bisa bertanya melalui YouTube kami di sore hari ini. Ada yang bertanya juga melalui YouTube. Oke, kita langsung baca di sini dari Seren apa ini? Serendipity. Dipiti ya, Serendipity. Oke, di sini sebentar. Oke, di sini saya bertanya, saya mendengar tadi di awal dialog ada kasus yang di RJ. Menurut saya seharusnya penyalahgunaan obat-obat tidak di-RJ-kan. Sudah berapa kasus yang ditangani dan yang sudah ada putusan pengadilan? Trims. Oke, terima kasih Serendipity. Kemudian dari Esar di sini terkait hukuman yang telah diberlakukan untuk penyalahgunaan obat-obatan dan dan zat adiktif lainnya, ini apakah sudah efektif untuk memberikan efek jerah pada si pelaku baik untuk pengedar atau pecandu? Dan dari kasus-kasus yang telah terjadi, apakah ada kasus yang terulang kembali dengan pelaku yang sama? Terima kasih. Oke, mungkin siapa nih yang mau menjawab dari Serendipity ini? Boleh kita Aha. jawab. Jadi ada dialog, ya betul. Tadi kita ada bahas mengenai RJ ya. Iya, Harusnya Yang di-RJ-kan kata gitu ya. Serendipity seharusnya penyalahgunaan obat-obatan tidak di-RJ-kan. Iya. Dan sudah berapa yang ada putusan pengadilan. Oke, jadi untuk berkaitan dengan itu, di kita sendiri, menurut Ibu kan tidak perlu diberikan kesempatan Restoratif untuk justice, iya, iya. kesempatan untuk RJ. Namun begini,
penanganan dari orang-orang yang mengalami aditif atau kecanduan dengan obat-obatan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Betul. Karena butuh penanganan tertentu. Jadi untuk yang saya baca dan saya ketahui itu berkaitan dengan kalau dia memang seorang pecandu, tidak bisa langsung berhenti. Betul, Jadi betul. harus ada orang yang benar-benar ahli di bidang itu yang menangani, yaitu biasanya dari klinik maupun dokter ya, yang bisa memberikan Metode-metode metode rehabilitasi. tertentu Ya, untuk rehabilitasi. untuk rehabilitasinya. Jadi di sini kejaksaan sendiri tidak sembarang memberikan kesempatan restoratif justice kepada Betul. setiap penyalahguna obat-obatan ataupun setiap pengguna narkotika, tidak. Tapi memang berdasarkan panjang syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga ada assessment dari BNN untuk perkara narkotika. Kemudian ketika dia memang bukan pengedar penjual, karena kalau di RJ belum pernah sih ada kalau berkaitan dengan RJ obat-obatan, tapi RJ narkotika ada karena memang dia terbukti memang hanya pengguna. Hanya pengguna tidak Hanya pengedar Perlu gitu ya. di-highlight ya, Tidak hanya pengedar. pengguna. Ya. Karena tentu kita percaya pemidanaan sekarang itu bukan hanya untuk mempidana badan untuk memberikan efek jera saat itu Betul, saja. betul. Tapi kita berharap memang untuk pelaku-pelaku seperti ini, apalagi dia merupakan korban, tentu kita bisa kasih kesempatan dia untuk bisa kembali hidup di masyarakat dengan damai dan Oke. aman. Jadi diberikan Itu- pendampingan gitu ya. Betul, itu kenapa memang perlu sekali orang-orang yang ahli di bidang itu, Iya. yaitu tadi kita katakan dari kedokteran kah atau siapa yang ahli untuk bisa memberikan rehab Assessment yang dan betul, rehab, iya, betul. rehabilitasi yang benar, Metode apa untuk yang digunakan nantinya ketika rehabilitasi penanganan juga. yang tepat Iya. gitu. Karena bukan kita jaksa yang menangani Iya, betul. untuk Iya. rehabilitasinya gitu. Iya, betul. Oke, tapi kalau selama ini kalau di Minahasa Selatan ada nggak yang sudah kasus seperti ini tapi di RJ-kan gitu? Itu tadi. Jadi saya udah sampaikan bahwa yang kita pernah RJ itu satu penyalahguna narkotika. Aha. Ketika dia memang pengguna ya, pengguna. Kemudian kalau untuk obat-obatan belum ada yang kita RJ kan memang. Yang Iya. obat-obatan Karena memang- atau yang keras gitu ya, obat-obatan Iya, keras. karena memang ada aturan tersendiri dan pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua orang Iya. diberikan kesempatan untuk RJ. Oke. Ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya, apakah orang ini residif? Residif itu adalah orang yang sudah pernah dipidana, sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Tentu Iya. tidak kita berikan kesempatan. Oke. Gitu. Karena berulang-ulang gitu ya. Iya, karena berulang-ulang. Iya. Kesempatan RJ hanya satu kali saja. Oke. Iya. Jadi Baik. kalau misalnya pun dia udah pernah melakukan tindak pidana bukan tentang obat-obatan nih, Hmm. tetap kita hitung dia sebagai residif. Iya, Oke. betul, Gitu. Baik. Di sini Aisar juga bertanya tadi ya terkait hukuman yang telah diberlakukan untuk penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya, apakah sudah efektif untuk memberikan efek jera pada si pelaku baik untuk pengedar, pecandu dan seterusnya? Wah, bicara efektivitas ini. Aha. Berarti kalau kita bicara efektivitas, kita kembali melihat ke dalam masyarakat ya. Bagaimana dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun sekarang berjalan hingga nanti mungkin di masa yang akan datang, Iya. kita sebagai aparat penegak hukum juga dan juga mungkin masyarakat semuanya bisa melihat apakah kasus itu menurun Iya. atau tidak. Ya, itu kita kalau misalkan bicara efektif kan berarti tolak ukurnya kasusnya menurun. Iya. Kan begitu kan. Lalu kalau misalkan kita bicara dari segi dari sudut pandang sebagai pecandunya misalnya, bukan pecandu, penggunanya. Penggunanya, Ya, ya. seperti yang Ibu Menta katakan tadi, bahwa sekarang fokusnya hukum pidana, pemidanaan itu tidak hanya memidana seseorang saja, tapi ada pemulihan keadaan. Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang dari pemakainya, penggunanya, tentunya dapat dikatakan efektif kalau memang metode rehabilitasi, metode restoratif justice itu dapat mengembalikan keadaan semula dan dia dapat beraktivitas kembali di masyarakat, menemukan fungsinya kembali. Oke. Jadi tidak hanya dia misalkan mendapatkan pemidanaan saja, tapi juga bisa kembali ke masyarakat. Nah, begitu sih. Oke, kurang terus lebih. kasus yang terjadi, apakah ada kasus yang terulang kembali, pelakunya sama? Rentan ini sih Bu ya. Rentan. Baik, tadi saya tambahi sedikit Iya. berkaitan dengan pertanyaan tadi. Apakah efektif memberikan efek jera kepada si pelaku baik untuk pengedar, pecandu dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan ini karena ini apakah efektif untuk pengedar, pecandu Iya. dan seterusnya ini memang untuk berkaitan menjawab pertanyaan ini perlu sekali Data. itu adanya
sinergi dari pihak-pihak terkait juga. Misalnya dari dari apotik-apotik. Jadi untuk obat-obatan tertentu itu memang tidak boleh kalau tidak dengan resep dokter maka jangan diberikan. Karena kita juga menemukan beberapa berkas itu perkara tersangkanya bilang kita dapat dari apotik ini gitu. Loh, tapi apakah ada resep dokter? Tidak. Lah kok bisa gitu. Karena kan harusnya tidak boleh diberikan tanpa resep dokter. Tidak boleh sembarangan. Iya, gitu berkaitan ya. dengan itu. Jadi memang kalau kita mau memberikan efek jera, kemudian kita mau supaya kasus ini tidak tumbuh, tidak makin meningkat, maka memang kita harus bersinergi, baik itu dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Kesehatan, baik itu gitu. Jadi memang harus jalan sama-sama. Bahkan kami dari Kejaksaan pun hari ini juga ikut bersinergi lewat Jaksa Menyapa kan. Iya betul. Iya. Stop ya. Ini juga edukasi gitu ya yang disampaikan oleh Janganlah begitu. Kejaksaan juga hari ini. Yang pastinya untuk Anda pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya di kesempatan hari ini. Mungkin yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp boleh kami persilahkan gitu ya. Dan kalau boleh tahu gitu ya, sebenarnya apa sih langkah preventif yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai masyarakat juga agar tidak terjerat dalam tindak pidana narkoba ini? Apa nih? Dari sudut pandang masyarakat atau penegak hukum, Ibu? Yang pastinya langkah preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Baik. Iya. Berikan edukasi juga untuk mereka. Benar. Jadi kalau dari pandangan saya sendiri memang peran orang tua dan peran lingkungan, kemudian sekolah melalui guru-guru itu sangat penting. Yang pertama sekali memang keluarga, baik dari orang tua harus menjaga betul-betul anaknya dan membatasi lingkungannya menurut saya. Karena kalau saya lihat itu tidak terbatas dari perkara narkotika maupun obat-obatan ini ya. Cenderung anak-anak itu ada beberapa kasus itu yang sudah mulai minum minuman keras mulai dari SMP. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi itu jadi keresahan kita juga sehingga menurut kita keluargalah yang terutama wajib mendampingi anak-anak dan memantau anak-anak dengan siapa dia bergaul, kemana dia pergi, itu tanggung jawab orang tua juga dan keluarga. Itu pertama, supaya bisa membatasi lingkungan yang buruk tentu jangan ikut ke sana dong. Gitu. Harus dibatasi lingkungan yang baik-baik saja, supaya Betul. Anak tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang jelek yang udah mulai nawarin minuman, nawarin obat-obatan keras dan lain-lain gitu. Kemudian jam pulangnya misalnya jangan dibiarkan kayak anak-anak SMP, SMA pulang malam padahal nggak ada kepentingan yang genting gitu. Jadi dari orang tua penting, kemudian sekolah. Kemudian dari APH pun penting gitu. Jadi di sini kita memang mengedukasi, kita sangat berharap sekali supaya kasus-kasus supaya kasus-kasus berkaitan dengan kayak gini walaupun berkaitan dengan tindak pidana lainnya juga ya. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini setidaknya berkurang lah sedikit gitu. Betul. Jadi tentunya protek dari keluarga itu paling utama dan paling penting gitu ada ya. faktor lain sebetulnya yang bisa kita itu, bisa kita tambahkan ya. Sekarang kan kita hidup di era digital, digitalisasi kan. Jadi kemudahan informasi, kemudahan komunikasi, sosial media itu bisa jadi pedang bermata dua kalau kata Angin, ya kan? Begitu kan? Nah, jadi bagaimana kita juga harus mengawasi informasi-informasi yang masuk khususnya kepada anak-anak ya mungkin ya, kepada generasi muda begitu, bagaimana dia mengakses konten-kontennya di TikTok, di Instagram ya, gitu ya. begitu. Karena tentunya ketika orang tua tidak mengawasi atau mungkin orang tua sudah mengawasi, tapi kan juga dunia itu dalam genggaman kan, lewat HP kan, lewat gadget, mereka sangat mudah untuk mengakses, jadi tahu ternyata beli komik segini, ternyata beli lem segini. Kalau racik-racik seperti ini boleh loh sepertinya gitu ya. Jadi semua itu sekarang ada AI Bu Menta ya. Ada AI itu semakin mudah. Jadi tentunya orang tua seperti yang Bu Menta juga sampaikan tidak hanya membatasi atau memberikan ketegasan bagaimana dia berperilaku. Nah, tentunya juga harus membatasi atau mengawasi bagaimana anak tersebut atau generasi muda di zaman sekarang itu mengakses informasi melalui gadgetnya. Gitu. Baik. Yang pasti ini kayaknya waktu sudah tidak mungkin lagi gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibincang-bincangkan, tapi ya karena keterbatasan waktu, jadi kita langsung saja di bagian closing statement gitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada
masyarakat generasi muda terkait topik kita di hari ini, tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya, dan tentunya juga mungkin bisa mengedukasi masyarakat juga gitu ya. Kira-kira kalau ingin tahu informasi lebih banyak boleh curhat juga kepada kejaksaan gitu ya. Kira-kira Instagramnya lain di mana gitu ya. Banget. Oke, silakan mungkin dimulai dari Ibu Numeta. Oke, untuk masyarakat yang mendengarkan RRI Manado, kita sangat berharap tentunya dengan adanya Jaksa Menyapa di sore hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat, yaitu kita boleh mengetahui yang mana obat keras, yang mana itu narkotika, supaya kita boleh menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Karena apa? Karena ketika anak-anak kita atau keluarga kita sampai tersentuh dengan zat-zat yang adiktif yang menyebabkan kecanduan itu, tentu impactnya tidak bagus dan juga bisa menyebabkan saraf otak terganggu dan merusak generasi bangsa. Sehingga kami harapkan dengan adanya hari ini kita bincang-bincang sore ini bisa memberikan dampak yang baik, manfaat, dan memberikan bisa bercerita-cerita juga ke saudara-saudara lainnya yang mungkin tidak sempat dengar ini, supaya betul. impactnya lebih besar ke masyarakat, sehingga nanti juga penanganan perkara di kita semakin sedikit ya perkara-perkara yang berkaitan dengan ini gitu, supaya memang kita tidak hanya cuap-cuap saja di sini, tapi memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dampaknya gitu. Oke, Pak Bayu. Kalau dari saya berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan, narkotika, zat adiktif ini, tentunya harapannya di masa yang akan datang dapat menurun, bahkan mungkin di satu titik nanti akan nihil. Nah, kami juga dari Kejaksaan, selain hari ini Jaksa Menyapa melalui RRI Manado ya, tentunya juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya juga kurang lebih sama, memberikan edukasi, melakukan tindakan preventif. Ya, ini mungkin jaksa masuk sekolah, penyuluhan hukum dan sebagainya. Jadi tentunya kalau misalkan hari ini mungkin masyarakat masih belum terjangkau atau masih belum mengerti, masih belum paham, dapat ditanyakan juga kepada kami melalui Instagram atau mungkin melalui email di Kejari Minsel kan, atau mungkin nanti ketika kami melakukan program-program lain seperti jaksa masuk sekolah, mungkin kami bisa langsung menyentuh langsung kan, langsung bersentuhan langsung dengan anak-anak muda. Dalam Instagramnya di mana nih? Kejari jadi Minsel. Instagramnya itu gampang banget. Kejari Minsel. Jadi Kejari Minsel. Jadi carinya Kejari Minsel. Nah, kalau misalnya nih, kan ini kan kita terbatas banget cuma 1 jam. Kalau mau tanya-tanya tentang diskusi hukum apapun yang dihadapin, boleh datang ke kantor kejaksaan. Itu samping Polres Minsel. Jadi langsung datang aja ke situ. Dekat gitu ya. Tinggal bilang mau ketemu misalnya Bu Jaksa Menta mau konsultasi gitu, boleh banget. Tadi Pak Bayu gitu, boleh juga. Boleh banget. Siap ya. Santai dengan saya boleh. Boleh. Oke, yang pasti luar biasa ya perbincangan kita di hari ini. Tentunya sebenarnya ingin banyak yang disampaikan kayaknya ya Pak Bayu, Ibu Rumenta juga gitu ya. Kurang waktunya. Jadi siapa tahu nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi di Jaksa Menyapa selanjutnya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda tadi yang juga sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp kami gitu ya di 082195835080, dan juga terima kasih yang sudah bertanya juga melalui ini ya di RRI Manado di YouTube kami. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu menonton, apalagi yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang didengar di seluruh Indonesia. Oke, yang pasti di sontak hari ini Ibu Rumenta, Pak Bayu, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Salam untuk semua teman-teman yang ada di di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Salam untuk mereka, sukses terus di sontak hari ini. Hati-hati di jalan nanti untuk pulangnya ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih juga untuk semuanya yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 Manado. Setelah ini masih banyak lagi program acara spesial Pro 1 yang selalu kita hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Lin Selviani undur diri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih buat Anda dan selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.